Malam hari ini akan ada news yang cukup signifikan dan selalu ditunggu ya, yaitu non-farm payroll. Kalau kita ngelihat non-farm payroll untuk beberapa waktu belakangan, itu menunjukkan penguatan yang cukup signifikan ya. 199.000 dari bulan Desember, lalu Januari meningkat, Februari, Maret, April selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Data-data sebelumnya ini banyak yang direvisi, but saya nggak gitu berpengaruh lah, nggak gitu terpengaruh dengan previousnya di 303.000 dan forecast sekarang adalah 238.000 ya. Apakah actualnya nanti akan lebih tinggi? We never know. Tapi kalau dari saya, sebelum saya mulai start semuanya, saya akan sampaikan analisis saya adalah actualnya akan meninggi, akan meningkat lah. Apakah sampai ke 303? Saya belum bisa pastikan. Tapi apakah lebih tinggi daripada 238.000? Yes, supposedly yes. Ini adalah MSIT ya, Employment Situation yang ada ketika teman-teman lihat di sini. Employment Situation ini saya buka dari Bureau of Labor Statistics. Ya, di sini dijelaskan bahwa total non-farm payroll ya. Teman-teman bisa lihat total non-farm payroll employment meningkat 303.000 di bulan Maret. Unemployment rate change little at 3.8%. Ya, job gains ada di mana aja? Healthcare, government, dan construction. Dan dari pandangan saya, ini kalau misalnya kita ngeliat untuk current employment statistik ya, SES nasional, memang total non-farm ini mengalami penguatan yang cukup signifikan ya, dengan private-nya masih di bawah dari non-farm. Dan teman-teman bisa perhatikan latest number di sini. Latest number meningkat 303 ya, 303.000. P ini preliminary ya, preliminary, dan ini adalah gambarannya chart one month net change. Saat ini memang belum ada dampak atau belum ada pergerakan yang cukup signifikan, jadi dia stagnan, stabil, sama seperti di sini ya, teman-teman bisa ngelihat pergerakannya di 2024, 256, 270, 303. Ya, di 2023 juga sama, 165, 182, 290. Artinya apa? Artinya selalu ada peningkatan yang cukup signifikan. Dan 303 kemarin itu menandakan gambaran penguatan ya, penguatan dari jumlah non-farm payroll, non-farm productivity juga, yang bisa ditunjukkan dengan penguatan yang lebih signifikan di malam hari ini. Apakah besar kemungkinannya akan meningkat di hari ini? Saya rasa iya. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini dalam ribuan ya, berarti nanti tinggal tambah 158 juta berarti ini ke belakang. Teman-teman lihat 157.830 naik ke 158.133, which is peningkatannya adalah 303.000. Ya, kalau kita ngeliatin dari bulan Maret ya, Maret 2023 untuk yang untuk yang seasonally adjusted, 155.206 naik ke 157.560, naik ke 157.830, dan naik ke 158.133. Kita juga ngeliat kemarin pembahasan dari FOMC itu bahwa job marketnya mereka tuh kuat. Ada peningkatan cukup signifikan juga ya dalam job marketnya, dan menurut saya sendiri malam ini NFP ini akan mengalami posisi yang bagus untuk US dollar karena dia akan menguat. Ini first quarter 2024 preliminary sebenarnya sama aja, tapi ini bahasnya lebih ke arah labor productivity. Dan kalau kita balik ke trading view di sini, saya punya pandangan cukup kuat, either 70 sampai 80% bahwa NFP datanya akan positif ya, akan positif. Tapi selalu ingat teman-teman, namanya kita trade di NFP itu dia selalu bergerak spiking, atas dan bawah dia selalu hajar. Jadi be careful dengan trade yang teman-teman akan lakukan. Jadi fokus dengan data, tapi tetap ingat entry dalam momentum yang baik. Ini kalau saya menggunakan pandangan dari investing.com, lalu juga dari BLS ya. Saya akan tunjukkan ke teman-teman dari Quick Pro, karena saya juga terbantu oleh adanya Quick Pro untuk bisa memahami lebih dalam tentang pergerakan dari NFP ini dan bagaimana pendapatnya mereka terhadap NFP yang akan datang di malam hari ini. Oke, jadi ini adalah insight dari Forex IMF ya. Dia rilis tadi jam 5 menit sebelum jam 2. Siap-siap sell, emas bakal terjun karena data NFP. Mereka menyatakan bahwa dari data yang kami kumpulkan, terdapat kenaikan jumlah tenaga kerja di sektor manufaktur di Amerika Serikat, serta menurunnya tingkat pengangguran pada bulan April. Jadi dia pakai dua data. Yang pertama adalah jumlah tenaga kerja di sektor manufaktur, which is yes benar, di luar dari non-farm payroll. Dia ngeliat dari sektor manufaktur, walaupun NFP dia juga banyak jenis pekerjaan lainnya, bukan hanya di manufaktur aja, tapi ada di sektor-sektor yang lain. Tapi mereka noted besar di sektor manufaktur dan menurunnya tingkat pengangguran.
It means ya bisa dinyatakan bahwa kemungkinan besar NFP ini akan mengalami peningkatan. Nah, ketika dia mengatakan ini, dia juga nulis ya, prediksinya strong USD pada event ini. Saya setuju, saya punya pandangan yang sama seperti yang dipandang di sini. Dan menurut saya juga NFP ini akan berakhir positif untuk US dollar. Tapi ingat, the real data itself ya, data yang realnya atau data aktualnya hanya akan rilis bertepatan jamnya. Ya, bertepatan di jamnya, bukan karena saya ngomong A, ada analisis B, C, dan lain sebagainya. Tidak, tapi bertepatan di jamnya yaitu 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi apapun yang terjadi, teman-teman tetap perlu persiapkan. Ya, teman-teman tetap perlu persiapkan setiap cara untuk trade-nya, metode untuk trade-nya maupun akunnya dalam trade di NFP pada malam hari ini.